Pemirsa, Forum Internasional KTT G20 ternyata bukan hanya kesempatan bagi puluhan kepala negara untuk bertemu saja, tapi ini juga jadi kesempatan besar bagi tanah air Indonesia untuk menunjukkan, memamerkan upayanya untuk mencapai target utama pada 2060 mendatang, yakni tidak lain dan tidak bukan adalah net zero emission. Salah satu yang dilakukan adalah kebijakan penggunaan kendaraan listrik selama pekan G20 berlangsung. Tercatat ada lebih dari 1.400 kendaraan, ada motor, ada mobil dan juga bus yang digunakan untuk mobilisasi para tamu dan juga anggota G20 selama pekan G20 berlangsung, mulai dari yang cukup terkenal Hyundai Ioniq 5, kemudian yang lagi diperebutkan di pasaran yakni Wuling REV, dan yang harganya cukup fantastis yang ada di kanan kiri saya ini akan digunakan untuk mobilisasi para kepala negara selama pekan G20 adalah Hyundai Genesis G80. Nah, pada hari ini saya punya kesempatan untuk melihat langsung parkiran dari mobil-mobil listrik ini. Seperti yang terlihat di sekitar saya ini kayaknya ada ratusan mungkin ya mobil listrik yang sedang dipersiapkan untuk digunakan selama pekan G20. Namun pada hari ini saya akan membahas secara mendalam mengenai spek dari mobil yang valuasinya cukup tinggi, yakni mencapai lebih dari 1 miliar rupiah, yakni Hyundai Genesis G80 dalam segmen autobis. KTT G20 yang akan berlangsung di Bali pada November ini menjadi momentum besar bagi pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Sejumlah kendaraan listrik telah disiapkan menjadi kendaraan resmi untuk mengakomodasi para pemimpin negara dan delegasi saat penyelenggaraan acara tersebut. Tak kurang dari 1.452 kendaraan telah disiapkan untuk operasional KTT G20 Indonesia di Bali. Kendaraan tersebut terdiri dari 962 mobil listrik, 454 motor listrik, dan 36 bus listrik. Bukan hanya pemerintah, pihak swasta pun ikut meramaikan perhelatan yang dilakukan di Pulau Dewata ini. Sejumlah produsen mobil menyerahkan 393 unit mobil listrik kepada Sekretariat Negara sebagai kendaraan resmi G20 dengan sistem endorse. Ratusan unit mobil listrik ini terdiri dari 44 unit Genesis Electrified G80 Special Edition Long Wheelbase, 87 unit Genesis Electrified G80 regular model Standard Wheelbase, dan 262 unit mobil produksi lokal Hyundai Ioniq 5 Signature. Oke, pemirsa, ini kita coba bagian dalamnya. Kita tutup dulu. Kita coba nyalain engine-nya. Oke, otomatis pas saya tutup pintunya ini langsung menyesuaikan sama tinggi badan saya, baik setirnya dan juga kursinya. Kita coba nyalain ya. Genesis merupakan merek khusus dari Hyundai yang menawarkan model kasta tertinggi. Electrified G80 adalah versi mobil listrik murni dari sedan mewah G80 yang sudah hadir dalam versi mesin pembakaran dalam. Ya pemirsa, kalau tadi kita sudah mencoba untuk duduk di bagian kursi supir, kita akan coba ke bagian penumpang, di mana memang akan ditempati oleh para kepala negara. Yuk. Wow, desainnya emang dari luar. Keren banget ya. Dan ini kalau bisa dilihat logo G20, ini memang dibuat secara khusus. Ada 44 unit yang memang ada logonya seperti ini. Kita coba masuk. Terkait harga resmi Genesis G80 di Indonesia belum diperoleh secara pasti. Namun, berdasarkan harga Genesis G80 di Amerika Serikat, berada di kisaran harga $48.000 Amerika Serikat sampai $63.700 AS. Atau di kisaran 753 juta rupiah sampai 990 juta rupiah. Adapun harga ini masih belum termasuk pajak kendaraan bermotor. Oke, pemirsa, kita coba tutup pintunya. Satu yang saya langsung sadari bedanya adalah dengan mobil-mobil biasa begitu adalah leg areanya tuh luas banget, karena memang sesuai dengan tipe mobil ini memang special edition yang memang panjangnya itu lebih dibandingkan mobil pada rata-rata lainnya begitu. Nah, ini kita akan coba beberapa kompartemen yang tersedia di sini. Oh, ini untuk kontrol layar di sini.
begitu. Jadi selain dari depan bisa dikontrol juga dari sini. Ini saya akan coba, ini untuk setting seatingnya begitu. Kontrolnya juga ada di sini kalau memang mau dimajuin seperti yang saya majuin mentok segini, terus kita mundurin juga bisa. Kemudian tentu saja mobil untuk kepala negara double blower, di sini juga ada AC dan juga ada beberapa kompartemen yang bisa diatur. AC-nya bisa kita atur sendiri di sebelah sini, dan di atas juga ini ada beberapa kompartemen lain. Kita coba. Oke, lampu. Di sini juga ada lampu dan juga kaca. Tuh. Nah, kalau bisa dilihat lampunya ini cukup banyak, bisa dinyalakan. Kita tutup. Kemudian memang kursinya ini ada pembatas atau separatornya, jadi untuk 2 orang. Dan seperti inilah bagian dalam dari mobil Hyundai Genesis G80 yang akan digunakan oleh para kepala negara yang akan duduk di kursi-kursi ini. Yuk Pak, kita jalan. Oke, siap Mbak. Selain mobil listrik, motor listrik pun digunakan untuk mobilisasi pasukan pengamanan KTT G20 yang akan mengawal para pemimpin dunia. Tak main-main, harga motor listrik bermerek Zero produksi Amerika Serikat ini harganya dibanderol 350 juta rupiah per unit. Nah pemirsa, kalau tadi kita sudah lihat-lihat mobil, memang selain mobil ini juga ada motor listrik yang disediakan. Ini salah satu yang ada di depan saya. Motor listrik ini digunakan untuk mobilitas para pasukan pengamanan. Salah satunya adalah polisi dan juga polisi militer. Seperti yang terlihat, ini wow, desainnya ini adalah merek Zero, produksi Amerika Serikat. Dan harganya, tadi saya sempat mencari-cari, ini cukup mengejutkan. Harga atau nilai valuasinya ini cukup tinggi, yakni sekitar 300 juta rupiah, bahkan lebih begitu. Nah ini akan saya coba untuk naik aja kali ya, kayaknya cukup berat ini. Kita coba naik. Nah, oke. Nah, ini yang akan digunakan sebagai bagian dari patwal atau pasukan pengawalan yang akan mengawal para kepala negara dan juga tamu VVIP yang akan hadir di KTT G20 dan untuk mobilitas para pasukan pengamanan selama di area Nusa Dua Bali dan juga sekitarnya. Kita coba pemirsa untuk nyalain untuk tahu kompartemennya ada apa aja. Oke pemirsa, ini jadi sesuatu yang sangat menarik karena jujur buat saya pertama kali untuk melihat motor yang punya kompartemen digital. Jadi ini semacam kayak ada layarnya gitu dan ada beberapa informasi yang muncul saat dinyalakan. Yang terlihat ini range-nya 306 km, ini berarti jarak tempuhnya sudah mencapai lebih dari 300. Baterai ini ada 96%, kemudian trip terakhir ini ada 97 km, suhu dari motor ini juga ada tersampaikan di sini, kemudian speed dari motor juga ada di sini. Nah kalau kita lihat bedanya dengan motor sport atau moge pada biasanya, kalau biasanya di sini kan kopling nih, tapi kan nggak ada karena memang nggak ada giginya alias matic. Sebelah sini ada rem depan begitu dan rem belakangnya ada di sebelah kaki kanan saya. Sedangkan di sebelah kiri ini biasanya kalau moge atau motorsport ada persneling untuk ganti gigi, tapi karena memang ini motor matic jadi nggak ada juga. Itu perbedaannya kurang lebih dengan motor-motor biasanya dengan motor listrik yang akan digunakan para patwal untuk mengawal para tamu-tamu yang akan hadir di KTT G20. Satu pekan sebelum acara puncak KTT G20, simulasi penjemputan para pemimpin dunia dengan menggunakan kendaraan listrik ini pun terus dilakukan. Salah satu rute utamanya adalah ITDC Nusa Dua yang menjadi venue utama event KTT G20 menuju dan dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Tidak hanya spesifikasi dari masing-masing mobilnya saja yang memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, tapi juga pengamanannya dan juga flow-nya ini harus dipastikan seperti yang sedang dilakukan saat ini sedang disimulasikan agar nanti pada saat hari H menjemput tamu-tamu dari lintas negara semuanya berjalan lancar begitu. Terima kasih sudah menyaksikan segmen khusus Autobis pada episode kali ini. Saya Dina Gurning, CNBC Indonesia.